Ini adalah outline daripada isi paper kami. Yang pertama adalah pendahuluan tinjau pustaka, metodologi dan pembahasan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, jadi yang melatar belakangi kenapa sampai kemudian kami mengangkat tema ini. Kasih Pak. Jadi yang latar belakangi kenapa kami mengangkat tema ini, yang pertama adalah bahwa pemilihan trase jalan diperhadapkan oleh situasi di mana harus mengakomodasi begitu banyak pertimbangan, baik pertimbangan yang bersifat teknis maupun pertimbangan yang bersifat non teknis, dalam hal ini ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya. Nah, Kementerian PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengeluarkan pedoman studi kelayakan jalan tahun 2005, juga ada pedoman sebelumnya pra studi kelayakan, di mana pedoman ini merekomendasikan penggunaan analisis hierarki proses dalam pengambilan keputusan proyek-proyek yang sifatnya studi kelayakan. Nah, seiring dengan perkembangan metodologi ini yang dikembangkan oleh Profesor Saadi dalam bentuk yang tidak lagi berhierarki tapi dalam bentuk yang bersifat jaringan ataupun network, sehingga saat ini ada tersedia metode yang merupakan pengembangan AHP, yakni Analytic Network Process, yang merupakan pengembangan daripada metode AHP. Sehingga dalam paper ini kami menggunakan pendekatan ANP untuk menilai ruas yang strategis yang paling ideal untuk dikembangkan. Nah, tujuan daripada penelitian ini yang pertama adalah menganalisis tingkat kepentingan kriteria dan subkriteria menjadi pertimbangan pemilihan trase jalan. Yang kedua adalah menentukan alternatif trase jalan yang terbaik berdasarkan pertimbangan yang kompleks tadi, yang mengakomodasi aspek-aspek yang bersifat teknis, ekonomi, lingkungan maupun sosial. Nah, untuk studi ini kami menggunakan kasus yang kami ambil dalam studi ini berada di Provinsi Gorontalo. Kebetulan kemarin ada proyek yang kami tangani, sehingga kami menjadikan sebagai satu studi kasus di mana pemerintah Provinsi Kabupaten Gorontalo akan mengembangkan ruas jaringan jalan kolektor dengan berdasarkan hasil fokus grup discussion terdiri daripada 3 alternatif ruas yang diusulkan. Yang pertama adalah ini ruas yang pertama, Pak. Ini ruas yang kedua yang biru ini, dan ruas yang ketiga ini yang warna merah, garis merah. Jadi 3 alternatif ruas inilah yang akan dinilai dengan menggunakan pendekatan analisis network process. Nah, analisis network process perbedaan dengan pendahulunya, yang dalam hal ini adalah analisis hierarki proses. Kalau network hierarki proses bersifat struktural, berhierarki, maka analisis network proses bersifat jaringan. Nah, kenapa menggunakan ANP? Karena ANP lebih bersifat kompleks, mampu mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan yang kompleks, kemudian bisa membuat perbandingan antara kriteria dan subkriteria ataupun kriterianya sendiri. Terdapat fasilitas untuk melakukan analisis timbal balik antar kriteria, berbeda dengan pendekatan pendahulunya. Kemudian ANP sudah banyak digunakan untuk penelitian bidang lingkungan, manajemen, kesehatan, urban design, dan lain-lain. Untuk kasus kita di lingkup Bina Marga ini masih kurang, walaupun sudah ada yang menggunakan, namun masih relatif kurang dibanding metode-metode pengambilan keputusan lainnya. Nah, ini adalah review literatur yang coba kami adop dalam paper ini, di mana penggunaan AHP cukup familiar dan menarik bagi para peneliti.
tidak hanya di Indonesia. Ini adalah gambaran penggunaan analisis hierarki proses pada area-area riset yang spesifik, termasuk di dalamnya pada bidang engineering. Ini ada jurnal riset di jurnal yang kami jadikan referensi pada paper ini. Kemudian trennya juga dalam setiap tahun itu cenderung meningkat, Pak. Nah, kalau AHP sendiri banyak digunakan oleh para peneliti yang cukup mampu mengakomodasi begitu banyak pertimbangan yang kompleks, berarti juga ANP bisa lebih ideal digunakan dibanding metode pendahulunya. Nah, tahapan penelitian ini yang pertama adalah melakukan identifikasi kriteria dan subkriteria yang dianggap penting digunakan dalam memilih trase jalan, yang kemudian melakukan perancangan model struktur ANP, yang ketiga adalah pembobotan dengan ANP. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang kami coba gunakan. Ini hanya sebatas sebagai gambaran saja dalam studi ini. Ini juga didasarkan pada pedoman studi kelayakan jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Ini adalah beberapa aspek-aspek yang dianggap cukup penting untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan trase jalan. Di antaranya adalah sosial, ekonomi, dan tata ruang dan lingkungan. Nah, dalam ANP, kriteria-kriteria ini dikatakan sebagai klaster, sedangkan kalau dalam AHP dikatakan sebagai kriteria, dan subkriteria ini dinamakan sebagai elemen. Ini nanti yang akan kita diskusikan masing-masing perbandingan antara klaster dan elemen, begitupun elemennya sendiri. Nah, ini adalah struktur daripada model ANP yang digunakan, yang dikembangkan dalam pemilihan trase jalan pada studi ini. Nah, karena studi ini menggunakan software, ini adalah tampilan daripada model struktur ANP yang merupakan hasil pengembangan model yang kami tampilkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan pembobotan dengan pendekatan ANP, ada 3 tahap yang dilakukan adalah pendefinisian hubungan dalam jaringan, dimaksudkan ruas elemen-elemen mana yang saling berkaitan antar klaster. Ini mesti dijustifikasi dulu. Misalnya ekonomi, elemen apa yang berkaitan. Begitupun klaster-klaster yang lain. Kemudian membuat perbandingan berpasangan antar elemen ataupun antar klaster. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan algoritma solusi dengan melakukan iritasi sampai kemudian didapatkan limiting supermatrix. Nah, pendekatan ANP berbasis pada persepsi responden. Tadi di sesi sebelumnya di ruangan saya, kami juga sempat mendengarkan, mengikuti presentasi makalah yang menggunakan model AHP. Sama pendekatan yang dilakukan adalah berbasis pada persepsi responden. Karena pendekatan ini hanya bisa mengakomodasi responden yang memiliki kompetensi, yang merupakan expert di bidangnya, sehingga jumlah responden itu sangat dibatasi. Karena kita memiliki persyaratan konsistensi indeks yang harus dipenuhi itu lebih kecil daripada 10%. Dari 40 kuesioner yang kami edarkan, baik dari kalangan asosiasi, kemudian instansi, balai besar jalan, itu hanya sekitar kurang lebih 12 yang memenuhi kriteria untuk bisa dilanjutkan dalam proses analisis. Ini adalah skala penilaian yang dikembangkan oleh SAATI dalam menilai elemen-elemen tadi. Ini adalah formula dasar daripada AHP ataupun ANP. Kemudian ini adalah struktur daripada supermatrixnya. Nah, pendekatan ini bisa, karena relatif mudah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan Excel. Namun terdapat juga beberapa sekarang software yang bisa kita gunakan, diantaranya Expert Choice, Super Decision maupun Decision Lens. Ini ada beberapa software yang bisa di-download secara gratis.
Namun dalam penelitian ini kami menggunakan software Super Decision. Ini adalah gambaran hasil analisis daripada konsistensi indeks daripada elemen cluster-cluster yang dianalisis dalam studi ini. Ini adalah gambaran bahwa pertimbangan yang paling dominan untuk dijadikan sebagai dasar dalam menilai ruas-ruas yang ideal adalah pertimbangan lingkungan, kemudian pertimbangan ekonomi, kemudian teknik dan sosial. Nah, ini adalah hasil perbandingan berpasangan antara masing-masing elemen. Jadi kalau misalnya elemennya ada 4, maka berarti terdapat matriks 4 x 4. Kemudian ini adalah matriks hasil perbandingan berpasangan dari klaster-klaster tadi. Kemudian ini adalah hasil supermatriksnya. Ini adalah limiting supermatriksnya, di mana memberikan gambaran kalau kita melihat data-data ini memberikan gambaran keterkaitan antar klaster, begitupun juga antar elemen. Nah, ini adalah bobot akhir daripada pemilihan trase jalan, bahwa kriteria yang paling dominan yang dipertimbangkan adalah kriteria yang tentunya memiliki bobot yang lebih besar. Kemudian kriteria yang paling rendah dijadikan sebagai yang memiliki bobot paling rendah itu dideskripsikan sebagai kriteria yang tidak terlalu penting untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan trase jalan. Nah, dari hasil analisis disimpulkan bahwa ternyata ruas yang paling ideal yang bisa dikembangkan adalah trase C karena memiliki bobot prioritas yang paling tinggi. Nah, bobot ini bisa dilakukan sensitivitas karena software ini memiliki fasilitas untuk menilai sensitivitas ruas terhadap perubahan parameter baik klaster maupun perubahan bobot klaster maupun perubahan bobot elemen. Nah, ini adalah kesimpulannya bahwa ternyata ruas yang penggunaan ANP itu sangat mampu mengakomodasi aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek teknis maupun non teknis. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ruas yang terpilih adalah trase C. Apa yang kami sampaikan pada forum yang terhormat ini hanya merupakan usulan untuk mengembangkan pedoman yang telah kita keluarkan pada tahun 2005. Terima kasih. Assalamualaikum.